Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Aryamani, NIM 2205236098844, offering 13AE, S1 Teknik Sipil. Pada video kali ini, saya akan membuat langkah-langkah pemodelan balok beton bertulang menggunakan teknik structure untuk memenuhi tugas remedi mata kuliah bahasa pemrograman dan aplikasi komputer. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita buka tecla structure-nya. Tadi sudah saya buka, langsung ya. Ini merupakan bagian awal dari tecla structure. Pertama kita akan membuat file terlebih dahulu, yaitu kita klik new, lalu isikan nama file. Langsung kita klik create. Kita tunggu dulu sampai masuk ke dalam uh, langsung masuk ke dalam uh, aplikasi tecla structure-nya. Mungkin sambil menunggu masuk, saya akan menjelaskan dulu uh, uh, kriteria balok yang akan saya buat nanti. Untuk pertama, lebar baloknya itu ada 200 mm dan tinggi baloknya 400 mm dan bentang baloknya 3000 mm. Dan untuk ini tulangan tariknya nanti, untuk di tulangan tariknya itu nanti menggunakan 3D16, yaitu tiga, tiga buah tiga buah tulangan berdiameter 16. Itu tulangan tekannya dibutuhkan 2 tulangan dan berdiameter 16. Untuk sengkang daerah tumpuannya berdiameter 10 dan jarak antar sengkangnya itu 150. Lalu untuk sengkang daerah lapangannya itu berdiameter 10 dan jarak antar sengkangnya itu 250. Oke, ada begini, kita langsung yes. Kita tunggu dulu sampai semuanya sudah terisi. Sampai semuanya muncul. Ini bagian sini sudah muncul semua. Lalu kita memperbesar layar yang di view 1 yang 3D. Oke. Pertama-tama kita akan hmm, modifikasi grid line-nya sesuai kebutuhan. Caranya yaitu bisa klik pada garis grid, atau enggak klik kanan masuk properties, bisa juga langsung klik 2 kali pada gridnya. Ini muncul. Di sini saya akan mengisikan pada bagian ini X untuk koordinat, yang X-nya yang horizontal itu saya 0 spasi 3000, lalu yang ini kita nggak usah. Yang bagian ini juga tidak diisi. Lalu untuk labelnya saya biarin saja seperti ini, lalu kita modify. Maka tampilannya akan seperti ini. Sebenarnya grid line ini hanya untuk mempermudahkan kita dalam menggambar balok nanti. Setelah itu, untuk menyesuaikan yang garis yang besar ini dengan ini, itu dengan cara klik pada garis, klik kanan, fit work area to enter model. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat Windows-nya. Kita bisa dari view, ke new view, lalu ke along grid lines. Lalu kita create. Saya akan memasukkan yang grid 1 saja. Masukkan sesuai kebutuhan juga ya.
Saya mau masukkannya hanya yang grid 1 saja. Lalu kita oke dan oke. Nah, ini pindahkan ke 3D. Oke. Langsung saja saya akan langsung membuat baloknya, yaitu kita ke tab concrete, lalu ke beam, klik 2 pada beam, agar langsung muncul propertiesnya, biar kita langsung mengisi sesuai ketentuan. Ya, untuk di sini, beam untuk lebarnya, saya tulis berarti tingginya 400, lebarnya 200. Berarti saya isikan 400 dikali 200. Untuk materialnya saya mau ngejahit 40, lalu kelasnya sesuai, mau warna apa saja saya akan nomor 1. Lalu untuk position ini untuk ininya, arah X, Y, Z-nya saya taruh di front, di depan. Oke, lalu kita mulai penitikan. Itu dari titik sini ke ujung titik sini. Oke, jadi lalu kita klik kanan, enter. Jadi itu saja untuk cara membuat baloknya. Lalu tahap selanjutnya saya akan membuat tulangannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan tulangan secara langsung, tidak secara manual. Oke. Pertama-tama kita ke application dan komponen. Lalu kita klik 90. Maaf, kita ini dulu. Application dan components. Lalu kita search 90 atau kita scroll ke bawah atau yang itu rebar in beam. Oke, agar tampilannya terlihat pada balok, kita bisa mengubah view-nya menjadi Ctrl +1, maka akan transparan seperti ini. Lalu yang tadi rebar in beam, kita klik pada balok yang terlebih dahulu, lalu melakukan penitikan dari titik yang sini, lalu ke belakang. Kita tunggu. Nah, ini merupakan tulangannya. Karena belum sesuai dengan balok yang kita punya, maka kita akan melakukan modifikasi, yaitu cara untuknya itu klik 2 kali. Klik 2 kali pada tulangan atau enggak klik kanan properties. Kita coba langsung aja ke properties. Nah, yang pertama itu primary bottom bars. Nah, ini itu primary bottom bars itu untuk tulangan tariknya, yaitu yang ada di bawah, sesuai dengan kasus saya akan menggunakan grade-nya T dan size-nya itu 16. Lalu untuk creation metode-nya saya beri 3 karena sesuai dengan kasus saya pada ini. Lalu untuk ukuran-ukurannya saya menyesuaikan, untuk ininya 100, bagian sini juga 100. Lalu jarak selimut betonnya itu saya isikan 50. Ini saya isikan min 25. Ini juga min 25. Baik, kita saja diisi. Saya akan lakukan cross check dulu. Ini untuk yang Enconceal Live ini saya beri default saja. Setelah itu kita ke primary top bars atau
atau tulangan tekannya yang ada di atas. Untuk gradient saja saya menggunakan T dan bersize 16. Lalu creation methodnya saya menggunakan 2. Lalu saya isikan sama dengan tadi, yang ini 100, ini juga 100. Untuk selimut betonnya ini saya isikan 40. Lalu yang ini sama dengan tadi, min 25. Dan yang ini min 25. Oke, setelah itu untuk side left dan side right-nya saya tidak isikan. Lalu langsung kita ke stair up. Nah, stair up ini buat sengkangnya. Saya untuk ketentuan kasus saya ini, saya mendapatkan yang berdiameter 10. Nah, kita pilih dulu. Untuk yang untuk grade T berdiameter 10, untuk usage-nya untuk kita pakai yang tie atau stair up, dan bending radiusnya itu 20. Lalu kita klik OK. Oke, setelah itu kita mengisi band length left sama right-nya itu saya isikan 20. Ini juga bandnya 20. Ini untuk in condition left right-nya saya menggunakan 90 derajat. Lalu selanjutnya kita menginput dari stirrup spacing-nya. Untuk mengisikan stirrup spacing-nya itu menggunakan perhitungan. Dimana untuk sengkang daerah tumpuan, yaitu sengkang daerah tumpuan itu bagian ujung sini dan ujung sini. Dan untuk sengkang daerah lapangan itu yang bagian 3, yaitu di zona 2. Untuk menghitung itu, sengkang daerah tumpuannya itu 1/4 dikali dengan bentang, yaitu 1/4 dikalikan dengan 3000, itu sama dengan 70. Lalu untuk mencari jumlah sengkangnya itu, jadi jumlah sengkangnya itu dengan cara yang dari sengkang daerah tumpuan itu 750 dibagi dengan jarak antar sengkang. Itu saya dalam kasus saya ini mendapatkan 150. Itu untuk itu nanti jumlah sengkangnya berjumlah 5. Lalu untuk sengkang daerah lapangan itu menggunakan perhitungan setengah dikalikan dengan bentang. Kita masukkan saja setengah dikalikan bentangnya itu 3000 menghasilkan 1500. Lalu untuk mencari jumlah sengkang di daerah lapangan itu, saya membagikan yang hasil ini 1500 dibagikan dengan jarak antar sengkang, yaitu 1500 dibagikan 250, itu 6. Tapi nanti pada kasus jumlah sengkang ini, jumlah sengkang pada daerah tumpuan saya akan kurangi 1, yaitu menjadi 4. Nanti saya akan jelaskan mengapa saya mengurangi daerah sengkang daerah tumpuan itu. Kita isikan dulu pada sini, pada stirrup spacing saya akan mengisi zona 2, 3, dan 4 saja. Untuk zona 2 dan 4 itu merupakan sengkang daerah tumpuan, dan zona 3 itu sengkang daerah lapangan. Jadi untuk main stirrupnya tadi, zona 2 yaitu tumpuan saya isikan 4, juga isikan 4, dan zona 3-nya tidak. Lalu space-nya untuk itu 150, ini 250, ini juga 150. Dan ininya saya isikan 150. Oke, saya lakukan cross check dulu. Oke, setelah semuanya diisi, sudah sesuai dengan kasus yang kalian punya, langsung saja kita modify, apply, dan oke. Maka tampilan tulangan baloknya akan seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan tadi mengapa pada bagian sengkang bagian tumpuan itu saya kurangi 1, dikarenakan pada jarak tulangan pada beton ini kan ada
ada space. Jadi saya tidak tahu itu berapa ukurannya, jadi makanya itu saya akan kurangi satu. Kalau tidak saya kurangi satu itu nanti dia bakal mentok dengan ini, yang ujung sini itu. Makanya saya akan kurangi satu. Lalu sebelum selesai kita melakukan cross check dulu apakah tiap antar tulangan ini tiap tulangannya tidak ada yang bertuburkan. Oke, kita lihat dari atas ini aman. Lalu bagian sini juga tidak ada yang bertuburkan. Oke. Jadi begitulah cara membuat pemodelan balok beton bertulang. Balok tulang menurut saya cukup sekian untuk mengakhiri video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.